surya dan ada planet gitu dan bintang. Berarti alam semesta ini apa? Kita bisa sebut apa? Benda-benda angkasa. Benda-benda angkasa atau apa? Bendanya itu kan kayak rasi, tata surya dan bintang. Nah, alam semesta itu seperti wadah nih teman-teman. Itu kayak wadahnya. Nah, berarti alam semesta itu adalah seluruh ruang dan waktu. Jadi sebuah ruang tempat adanya ada energi berada, terus ada seluruh tadi apa yang namanya? Seluruh aspek-aspek dari ke apa ya, keplanetan gitu. Kayak ada rasi, ada tata surya dan bintang. Tapi alam semesta adalah ruang dan waktunya. Gitu. Nah, dan juga di dalam bumi itu termasuk dari kategori bintang dan planet ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih kayak gini bentukan alam semesta. Jadi terdapat banyak banget energi gitu. Energi seperti apa nanti kita bakal bahas. Terus juga rasi. Ada yang tahu nggak apa itu rasi ini? Rasi kan tadi kita udah bahas ya, bagian dari alam semesta. Gitu. Apa itu rasi atau galaksi? Apa sih rasi atau galaksi? Rasi. Biasanya tuh kalau di kita tuh misalnya zodiak gitu. Zodiak itu kan dari adanya sekumpulan rasi bintang yang membentuk sebuah pola gitu. Makanya bisa dibilang ini zodiak ini membentuk, kan suka ada bentuknya ya. Ada misalnya zodiak Pisces tuh dia bentuknya ikan gitu. Dari mana? Karena ada kumpulan, ada sebuah pola dari rasi bintang ini gitu teman-teman. Yang membentuk sebuah pola, kebetulan polanya itu misalnya pola binatang atau pola apa yang ada artinya tersendiri. Kalau untuk namanya keilmuan adalah astrologi gitu. Jadi astrologi itu adalah keilmuan yang membahas atau mendalami tentang bintang-bintang gitu, perbintangan gitu. Nah, berarti rasi itu adalah apa? Kumpulan bintang gitu. Bintang yang terbagi lagi menjadi banyak jenis-jenisnya. Oke, intinya itu adalah di dalam ilmu perbintangan ya, rasi itu kumpulan dari bintang-bintang. Oke, tata surya. Nah, ada yang bisa ini nggak? Ada yang mau coba urutin nih, apa aja sih nih isi dari tata surya ini? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oke. Nah, yang ini oke, jadi dari tadi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke. Dan juga ini ada sabuk asteroid di dalam tata surya ini. Nah, terus aku mau nanya, kenapa matahari? Jadi siapa sih yang mengelilingi si matahari? Atau matahari dikelilingi oleh siapa sih, teman-teman? Matahari yang mengelilingi si planetnya atau planetnya mengelilingi matahari? Planetnya yang mengelilingi matahari, Kak. Oke. Kenapa bisa planet-planetnya yang mengelilingi matahari? Karena terdapat gaya tarik matahari terhadap planet-planet. Oke, betul, dan juga sudah terdapat orbit yang baik ya untuk kemudian para planet ini bisa berputar pada porosnya gitu. Makanya di sini dia rapih ya, dan planet-planet ini walaupun mereka sama-sama berputar mengelilingi matahari, mereka nggak ada yang bertabrakan gitu karena mereka sudah memiliki poros dan juga pengorbitan yang baik gitu. Nah, nanti kita bahas juga apakah emangnya dari awal punya orbit yang baik ya tata surya ini. Kira-kira ada yang pernah tahu nggak? Ada pernah baca nggak? Apakah dari semula terbentuknya tata surya ini udah baik seperti ini atau belum sih? Atau ini apa ya, tata surya yang dengan orbit yang baik ini terjadi karena ada proses pembentukan gitu. Kira-kira gimana menurut teman-teman?
Dia mau coba jawab nggak? Jadi teman surya ini dia nggak serta-merta terbentuk ya seperti apa seperti yang kita lihat sekarang gitu, tapi melainkan melalui banyak dan beragam proses gitu. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, sebelumnya ada yang pernah dengar nggak teori pembentukan atau terjadinya alam semesta? Nah, ada yang dari teori-teori yang ada yang mau coba jelasin nggak? Satu orang yang teori yang kalian tahu dan gimana sih proses terjadinya si alam semesta menurut teori apa gitu misalnya. Dari Bengka. Mana ya nih? Ini sinyal aku kayaknya lagi ini jadinya aku offin dulu bentar ya kameranya. Tapi nggak apa, aku bisa dengar kok. Ini bisa dengar aku nggak? Bisa, Kak. Oke, gimana ya nih? Nama teorinya teori Big Bang, Kak. Apa kata teori Big Bang? Eh, Katanya bumi berasal dari letupan yang besar, ledakan besar. Itu sekitar berapa miliar atau berapa tahun yang lalu nih, Yani? Terus dengan adanya si ledakan besar itu mengakibatkan apa? Tahunnya kira-kira 13,9 miliar tahun yang lalu. Oke, berarti sampai miliaran ya, berarti udah sangat lama ya terjadinya teori ini gitu ya, sampai akhirnya makanya kita sekarang udah ada tata surya yang utuh gitu, alam semesta yang utuh gitu ya. Oke, nah betul ya. Nah terus sebelumnya jadi tata surya itu kan tadi adalah suatu sistem yang terdiri atas matahari, planet, terus juga benda-benda angkasa yang berputar mengitarinya menurut orbit tertentu. Nah, terus sebenarnya aku pengen nanya, planet-planet tersebut itu bisa tetap ada di orbitnya itu karena ada apa sih? Jadi dia nggak kemana-mana gitu karena ada gaya apa? Daya tarik dari matahari. Gaya tarik matahari atau gaya gravitasi? Gaya tarik Gaya gravitasi. Oke, gaya gravitasi gitu ya. Nah, tapi memang dipengaruhi oleh matahari. Cuman kenapa mereka nggak bertabrakan satu sama lainnya karena ada daya tarik gravitasi gitu sebenarnya. Itu hukum umum ya dalam dunia fisika gitu ya. Nah, makanya sebenarnya di geografi ini kenapa kita bilang ilmu hidup karena hampir semua aspek kehidupan tuh kita bakal pelajari teman-teman. Nanti kita bakal belajar biologinya, di geologi kan banyak
unsur-unsur. Bahkan nanti kita juga bakal bahas sedikit tentang kimia. Terus nanti juga kita juga bakal bahas fisika kayak gitu. Dan juga banyak algoritma matematika dalam perhitungan yang kita pakai juga. Kan misalnya nanti di perpetaan kita bakal pakai azimut gitu kan ya. Oke. Terus oke. Nah, terus sebenarnya terbentuknya tata surya kita itu sama kan sama sistem matahari yang lain. Nah, sebenarnya tuh kan kita ngeliatnya tuh si jagat raya ini kan hampa ya, kosong gitu. Tapi sebenarnya emang ada apa sih? Ada yang tahu nggak? Sebenarnya tuh si jagat raya kita yang kelihatannya hampa ini mengandung apa sih? Mengandung unsur apa sih? Ada namanya sebuah partikel dari kimia, secara penamaan kimia tuh yang disebut apa? Adanya yang terkecil namanya apa? Partikel terkecil di kimia kita sebutnya apa? Atom, betul, atom ya. Nah, yang dimana sih di jagat surya ini menyebar si atom-atom dengan berbagai unsur dan sangat tipis, sangat kecil-kecil gitu. Jadi atomnya banyak tapi kecil gitu. Mereka belum menyatu gitu. Nah, terus si awan-awan si unsur ini, si atom-atom ini dia membentuk sebuah unsur. Nah, dan dia berupa awan tipis gitu. Nah, dan dia berbentuk gas tipis dan berputar. Oke. Nah, terus nantinya kemudian dia bisa memadat sampai dia nanti menjadi si apa? Tata surya. Nanti kita lihat lagi ya. Coba di slide selanjutnya. Nah, ini skema suatu rasi. Nah, jadi sebenarnya aku pengen tanya, apa bedanya evolusi dan juga revolusi? Ini kan sistem, jadi di sini disebutkan bahwa sistem tata surya itu berevolusi. Nah, di salah satu bagian dari rasi. Apa sih arti evolusi dan apa bedanya dengan revolusi? Kalau evolusi Kak, lambat, kalau misalkan resolusi itu cepat pergerakan. Oke, betul. Berarti dengan membentukkan sebuah rasi dalam tata surya itu membutuhkan waktu yang tadi lama ya. Tadi kalau kata Yani sampai bahkan terjadinya dentuman di Big Bang Theory itu sampai 13,9 miliar tahun gitu. Nah, itu kan berarti sangat lama dan itu disebut evolusi karena pergerakannya lambat. Dan sedangkan revolusi itu suatu perubahan yang bergerak secara cepat gitu ya. Kayak misalnya makanya revolusi industri gitu ya. Karena kan cepat ya dari yang tadinya orang masih menggunakan sistem barter, dia menggunakan sistem-sistem konvensional, tiba-tiba ada perubahan mekanisasi teknologi kayak gitu. Dan itu berlaku secara cepat. Oke. Nah, kita bahas nih yang tadi, evolusi tata surya. Nah, jadi yang tadi aku bahas kalau bermula pada pembentukan planet, evolusinya. Nah, ini adalah atom-atom yang tadi kita bahas ya. Atom-atomnya itu kecil-kecil tapi mengandung banyak atom dan juga unsur. Nah dia itu tapi kita masih nggak punya orbit nih, gitu masih sangat berantakan gitu. Karena mereka masih punya unsur yang beda-beda. Nah, tapi awalnya itu karena adanya pembentukan planet akibat penyatuan planetesimal dan gas. Planetesimal itu adalah planet-planet kecil-kecil gitu dan gas itu. Nah, ketika orbitnya belum baik, tapi mereka terus bergerak nih teman-teman walaupun lambat. Bergerak. Nah, tadinya yang pola orbit yang tadinya semula acak, nah secara berangsur menjadi memipih gitu. Nah, kenapa? Karena adanya menyatunya planetesimal yang banyak atau atom yang banyak itu menjadi planet yang lebih sedikit. Nah, berarti dia itu bukan hilang ya, tapi dia merger atau dia menyatu gitu ya. Jadi dia lebih besar gitu. Misalnya ada atom misalnya helium ada 10 helium gitu. Yang tadinya tuh tersebar di sini. Nah, entar di sini dia jadi cuma 8 gitu. Sisanya cuma 2 yang bertebaran, yang enggak menyatu gitu. Dia sedang mencari pola gitu. Nah, setelah itu pola orbit planet yang terletak sebidang dengan orbit planet lain kecuali orbit komet. Nah, setelah itu barulah si unsur-unsur ini, si atom-atom ini dia akhirnya bisa menjadi kesatuan yang utuh gitu. Dia bisa menemukan pasangannya gitu. Teman-temannya gitu kan. Satu rumpun sama dia, satu unsur yang sama.
Nah, dan terus ternyata ada hubungannya juga nih teman-teman sama tadi pola pembentukan orbit planet dan juga dengan proses pemadatan bumi. Karena kan bumi adalah bagian dari planet ya. Nah, tapi kalau kita coba kita kecilin lagi, kita dekatkan lagi, kalau tadi kan ini kan kita di aspek tata suryanya, di planetnya, tapi ini tuh kita lebih spesifikasi lagi di proses pemadatan bumi. Gimana sih prosesnya? Ini yang tadi aku bilang bahwa di dalam bumi itu terdapat banyak sekali atom-atom ya. Banyak atom nih. Ada He atau helium, ada karbon, terus ada Fe atau besi, ada aluminium, ada silika gitu ya. Nah, ada magnesium dan lain-lainnya, ada oksigen juga. Nah, lalu karena ada tahap akresi itu atau adanya proses penekanan pemadatan, maka dia itu kan dia berputar gitu ya, prosesnya pemadatan, akresi. Nah, setelah itu dia maka akan menghasilkan kontraksi dan diferensiasi. Artinya adalah dia tuh akan cenderung melekat atau bergabung dengan atom-atom sejenis gitu. Nah, terus ya kan ya, kita bisa lihat jadi di sini di yang bagian tengah sini adalah nikel dan besi, terus bagian di layar kedua tuh ada aluminium, ada kalsium, ada oksigen dan lain-lainnya. Lalu di paling layar terluar yaitu ada helium dan lain-lain. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa ini dikategorisasikannya sebagai berdasarkan apa sih?